Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan. Selamat Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyambut tahun baru 2026. Tinggal sisa 5 hari lagi. Sesuai dengan tema lokal kita yang kita ambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21. Saya akan bacakan dari satu ayat ini buat kita yang berbunyi demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita sudah tidak asing lagi dengan kata penyelamat atau selamat, karena Yesus sebagai junjungan agung kita, dia telah kita beri predikat sebagai juru selamat, penebus dosa kita. Jadi Yesus yang hari ini kita rayakan hari kelahirannya adalah penyelamat umat manusia daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena tidak ada cara lain untuk kita bisa bebas dari hukuman dosa selain daripada sang penebus dosa itu sendiri yang akan turun tangan. Katakan amin. Itu sebabnya ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah pencipta kita memang sangat bersedih. Dia mencari cara bagaimana kita bisa kembali untuk ada dalam kebersamaannya di kekekalan, karena kita ini adalah makhluk kekal dan sifat kekal ini melekat pada diri kita. Dan karena kita memiliki sifat kekal inilah, maka Allah pencipta kita tidak berkenan kalau di kekekalan kita mendapatkan tragedi kehidupan kedua. Dan itu Tuhan tidak kehendaki sebagai pencipta kita. Itulah sebabnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dia berkata di sana bahwa Allah sudah menetapkan bahwa dia tidak menghendaki kita ini binasa di kehidupan kedua, di alam kekekalan. Itu sebabnya dia mengutus penebus bagi kita. Yohanes mencatat dalam Injilnya pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu sejalan dengan peristiwa sebelum Yesus dilahirkan. Dari ayat yang kita baca tadi, ia akan melahirkan siapa ya? Ibunya Yesus. Malaikat berkata kepada ibunya Yesus yang belum melahirkan Yesus, masih dalam kandungan, sudah berkata, sudah dibuatkan bahwa engkau akan melahirkan anak laki-laki dan dia akan diberi nama Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi hari ini saya mau tekankan ada kata menyelamatkan umatnya. Memang ada pengejaran yang sangat murah meriah yang dikenal dengan Injil murahan. Karena hari-hari ini ada banyak pengajaran yang gampangan. Udah, kamu percaya saja kepada Yesus, terima dia sebagai juru selamat, engkau pasti selamat. Tapi hanya titik sampai di situ. Padahal firman Tuhan tidak mengatakan segampang itu. Memang ketika kita percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
ada janji keselamatan. Saya mau katakan, ada janji keselamatan tapi belum selamat karena ada tindak lanjut yang harus kita pertanggungjawabkan dari keputusan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus ada tindak lanjut, harus ada pertanggungjawaban. Apa pertanggungjawabannya? Yaitu kita menjalani syariat agama kita dengan baik sesuai dengan ajarannya Yesus yang kita imani, yang kita percayai, dan kita terhisap kepada umatnya. Perhatikan baik-baik, kita terhisap memberi diri kepada sebuah komunitas yang disebut dengan umatnya. Sebab dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kata umatnya ini berbicara tentang pentingnya kita terhisap ke dalam satu wadah yang namanya gereja. Nah ini pesan ini ya. Kita perlu terhisap masuk ke dalam satu komunitas yang bernama gereja. Karena hanya kita masuk ke dalam satu komunitas, terhisap di dalam komunitas itu, terdaftar dalam komunitas itu sebagai salah satu umat di komunitas itu, maka sesuai dengan arahan firman Tuhan, kita sedang menjalani misi penyelamat untuk diri kita sendiri. Katakan amin. Ya. Jadi kalau kita sedang terhisap ke dalam satu komunitas yang namanya jemaat Tuhan, dalam satu gereja Tuhan, dalam satu gereja lokal di mana kita beribadah, di mana kita terdaftar, maka kita sedang menjalani misi penyelamat berdasarkan iman kita kepada Juru Selamat yang bernama Yesus. Di luar, saya mau katakan, jemaat Tuhan atau orang Kristen tanpa komunitas, tanpa dia terdaftar dalam satu komunitas atau terdaftar dalam satu gereja, kita tidak sedang menjalani misi penyelamat untuk diri sendiri. Karena itu pesan Tuhan, Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi pesan Natal yang sangat sederhana hari ini kepada kita. Marilah ketika kita sudah terhisap dalam satu gereja lokal atau jemaat satu gereja lokal di mana kita sudah terdaftar, kita harus benar-benar memberi diri kepersediaan diri kita dibina, diarahkan dalam wadah gereja lokal sebagai rumah rohani kita. Katakan amin. Sebagai rumah rohani kita, yang dimana Yesus sudah menunjuk satu otoritas yang bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan rohani kepada kita, keluarga rohani, yaitu gembala jemaat. Kalau kita tidak memberi diri kita sebagai umat dan kita cenderung menjadi umat yang liar, saya mau katakan umat yang liar, ya, itu bahaya sekali, Bapak Ibu Saudara. Kami berharap sebagai pelayan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki kepada kita, biarlah Natal tahun ini kita kembali membuat sebuah komitmen baru untuk menjadi umat Tuhan yang benar-benar tertanam di rumah Tuhan, di mana kita ada, di mana kita berdiri. Amin. Ketika kita sudah selamat, maka aura keselamatan yang sudah kita miliki ini akan kita bagikan, akan kita pancarkan kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan kita menjadi berkat ketika kita sudah diberkati. Katakan amin. Kita akan membawa misi penyelamat ketika kita sudah diselamatkan. Haleluya. Karena tanpa kita menjadi umat yang baik dalam komunitas kita, maka saya katakan kita akan mudah
diterkam oleh pengaruh dunia. Kita tidak memiliki otoritas yang menaungi, yang memayungi kita, yang akan menjaga membela kita. Jadi hari ini saya tidak akan panjang lebar. Marilah kita di Natal tahun ini kita memberi diri kita menjadi umat yang sungguh-sungguh mau tertanam di gereja lokal di mana kita beribadah, karena dengan demikian kita sedang mengerjakan tanggung jawab kita untuk misi penyelamat bagi pribadi kita, bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita. Bahkan ketika kita yakin kita sudah selamat, maka kita harus berbagi berita keselamatan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya orang lain juga diselamatkan melalui berita yang kita sampaikan. Inilah esensi daripada Natal yang sesungguhnya. Dan tanpa itu, jika kita abaikan ini, kita akan terus menjadi pribadi yang kurang berkenan kepada Tuhan. Tapi saya percaya kita yang hadir dalam Natal ini, kita adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dengan kita mau atau bersedia menjalani misi penyelamat kita, dengan kita memberi diri kita tertanam sebagai jemaat Tuhan, sebagai umatnya di gereja lokal sungguh-sungguh, supaya keselamatan yang sejati yang memang Yesus sudah berikan kepada kita. Dan ketika kita sedang menjalani misi penyelamat sesuai dengan arahan Tuhan, percayalah aura sukacita surgawi itu pasti akan ada dalam hati, pikiran, batin, jiwa kita, sehingga hari-hari yang kita jalani penuh dengan suasana sukacita. Sekalipun kadang-kadang kita diperhadapkan kepada sebuah kenyataan yang tidak menyenangkan, tapi percayalah kita akan tetap menikmati suasana yang sejati, yaitu sukacita ilahi yang daripada Tuhan. Karena itulah buah yang harus kita perlihatkan sebagai orang yang sudah selamat, diampuni dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.